Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raisa hadir ya, Fani, Nadia 16, Semeru 19, Nadia 16, Lala Esas 16, siapa? Aprilia, Vivi 16, Blanka 16, Faiha 13, Keisa 13 sudah hadir, Satria Dewi 10-9, Faiha 10-3, Gendi 10-5, Aldino Esa 10-6 ya, Esa. Zidan 10-3, Zalfa 10-6, Hasbi 10-1, Davina 10-6, Alfat 10-7, alhamdulillah sudah hadir nih Alfat nih. Kanza 10-10, Nai 10-3, Noval 10-6, Davin 10-2, Nadia 10-6, Hilwana 10-9, Sidan, Yoga, Rayyan, emang gabung itu nonton apa kehadirannya. Anissa 10-5, materi hari ini ada request dari Sauki hadir, dari salah seorang siswa, Rafa 10-6 hadir, Fitri hadir ya. Sauki kemana aja nih? Irgi 10-5, Faris 10-7, Hasbi hadir, Nabil 10-10, Faikal 10-6. Jadi siapa nih? Siapa ya? Terima kasih kiriman bunga mawarnya dari Rafa. Itu siapa tadi itu? Dapat 10-8. Jadi materi hari ini Momi L, alumni 2017, 8 tahun yang lalu, alhamdulillah masih bisa gabung malam hari ini. Ya, alhamdulillah walaupun lewat media sosial kita masih bisa kiss. Siapa nih yang terima kasih kiriman bunga mawarnya? Pia 10-6, Azan hadir, Lea 10-6, Dikiz, Nafisa 10-6, Afid 10-6, Daisa hadir 10-3, Jaskia 10-5 hadir, Nafisa Azdan,
Zahra, Dian 11, Lucy 13, Diana 14, Andika, kemudian Siti Medina, Lucy, Diana hadir ya. Nisa selalu hadir, alhamdulillah. Dian 11 selalu hadir, Aprilia, Irgi ya, Irgi hadir. Kis, makasih kiriman es teh manis. Ya baik, untuk materi hari ini, karena tadi ada siang ada permintaan ya, request dari salah seorang siswa. Jadi materi hari ini adalah kita ingin membahas tentang pandangan Islam tentang teori Darwin ya. Jadi kita akan membahas tentang teori Darwin. Itu tentang teori evolusi, bagaimana menurut pandangan Islam. Ya, bisa disimak bahwa materi, ya mungkin materi Al-Maidah geser ke malam besok ya, ke malam Jumat. Karena tadi ada permintaan dari beberapa siswa ingin membahas tentang teori Darwin. Mungkin dibahas di kelas ya. Ramzi, IPA 5 alumni, alhamdulillah. Ayo, kita ngobrol dulu malam hari ini. Ramzi alhamdulillah bisa hadir. Firas Sa'adad Hakim hadir 10.6. Ya, terkait dengan teori Darwin, ada yang mau disampaikan dulu? Mangga silakan. Mangga, karena ini mungkin berkaitan dengan kajian di kelas ya, terkait biologi. Nah, tadi ada pertanyaan dan mohon dibahas yang terkait dengan pandangan Islam terhadap teori Darwin. Silakan, sebelum saya bahas, ada yang mau disampaikan dulu, mangga. Jasmine Cintani 10.6, Malik 10.9. Iya, Firasadad, ada yang mau ditanyakan? Aulia. Ya, kita tayang sampai jam 9.15 menitan lah ya, gitu. Irwan 10.6, Zahra 10.10. Pandangan Islam tentang teori Darwin. Pernah dengar teori Darwin? Mungkin di Rafisa. Namanya kurang jelas itu ya, itunya huruf-hurufnya. Devika 10.9. Niko 10.10. Ya, sekali lagi, jadi sebelum masuk pada kajian malam hari ini yang terkait tentang pandangan Islam yang berkaitan dengan teori Darwin, maka silakan kalau memang ada yang mau disampaikan dulu, mangga, karena mungkin pernah di kelas ada pembahasan Rabnis Okayama. Ibrahim 10.5 hadir. Jadi begini, kenapa ini dibahas ya, materi ini dibahas, memang ada di materi kelas berapa? Kelas 10 ya.
di kelas 10 kalau tidak salah ada pembahasan di mapel biologi ya, nanti 108 kita bahas nanti. Puasa kalau bukan bulan Ramadan ya, kalau sunnah ya boleh, kalau yang wajib di bulan Ramadan, kalau di bulan di luar itu ya sifatnya sunnah bukan wajib ya. Ya baik, jadi sekali lagi bahwa teori Darwin itu dibahas di dalam mapel biologi yang memang terjadi kontroversi ya, ada pro dan kontra. Maka kita ingin meluruskan ya, ingin meluruskan teori ini. Yaitu namanya teori evolusi. Puasa wajib dan puasa sunnah ya berbeda nilainya ya. Doa kunut bisa diganti sama surat Al-Ikhlas? Ya nggak bisa. Ya, ada doa khusus kunut itu. Tidak bisa kalau Al-Ikhlas itu adalah bacaan Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Itu boleh milih yang mana saja. Tapi kalau doa kunut ya ada doa khusus, nggak bisa diganti dengan Al-Ikhlas ya, gitu. Tidak bisa. Faktor kunut ya tergantung kebiasaan. Kalau biasanya pakai kunut ya kunut. Kalau nggak biasa ya nggak usah pakai. Karena itu juga bukan termasuk rukun sholat. Kalaupun ditinggal ya no problem, tidak ada masalah ya gitu. Baik itu ya sekali lagi, jadi kita materi singkat hari ini kita akan membahas dengan teori Darwin, yaitu judulnya adalah teori evolusi yang berkaitan dengan proses kejadian manusia. Jadi teori ini mengatakan bahwa manusia yang ada pada hari ini, ya, yang kita alami hari ini, adalah hasil dari proses perubahan, tapi sifatnya lambat. Evolusi itu artinya perubahan yang lambat, mungkin memakan waktu sampai ratusan tahun, ya, gitu. Jadi teori evolusi ini di manusia itu adalah hasil perubahan yang cukup lama dari makhluk sebelumnya. Malah kita dengar dari yang mencuat di masyarakat bahwa manusia itu berasal dari, mohon maaf ya, dari monyet gitu ya. Jadi sering kita dengar bahwa teori Darwin ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Gitu ya. Mohon maaf ini kata-kata itu ya. Tapi pada teori yang sesungguhnya itu dari primata ya. Primata itu binatang yang berkaki 4. Ya mungkin monyet juga kakinya 2, tapi tangannya 2 itu kan. Tapi menurut kalau kita baca dari teori ini yang sempat saya pelajari, bahwa manusia itu berasal dari primata. Itu hewan berkaki 4. Yang satu ke depan kakinya, yang 2 ke belakang. Nanti lambat laun yang kaki depan itu akan berdiri ngangkat ya gitu. Jadi yang 4 kaki itu ya menurut teori ini, jadi kaki depan itu
mengangkat dan posisinya berdiri begitu. Jadi yang belakang si Fauzia hadir ya. Jadi kaki belakang itu menjadi kaki, ya, sementara yang kaki depan itu berdiri dan menjadi tangan. Ya, begitu. Ya, sekali lagi ya, jadi bahwa teori ini di dalam biologi, Asep dari UI hadir ya, alhamdulillah. Jadi dari primata, hewan berkaki 4. Nah, yang kaki yang di belakang, yang 2 itu tetap menjadi kaki, kemudian secara perlahan kaki depan itu diangkat dan tubuhnya itu menjadi berdiri gitu. Ya, itu. Jadi dari binatang asalnya. Dalam beberapa ratus tahun mengalami perubahan yang tadinya dua-duanya ke bawah, kemudian posisinya berdiri gitu kan gitu. Nah, ini adalah sebuah teori yang cukup populer yang sempat dibahas di dalam mapel biologi. Dan sempat saya pun dulu waktu SMA 1 di Majalengka, ya, saya sempat berdebat dengan guru biologi. Jadi guru biologi menyampaikan teori Darwin berdasarkan apa yang dia baca, yang dia pelajari mungkin selama kuliah, atau mungkin dari buku yang dia pelajari, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari primata, ya, tadi hewan berkaki 4 yang secara terus berubah secara lama, maka binatang ini kemudian dia berdiri tegak, ya, gitu, kemudian berubah jadi manusia, ya, gitu. Nah, teori ini terjadi tadi pro dan kontra, terutama di kalangan Muslim, di kalangan Islam, ya, di kalangan Islam itu kontra. Kenapa? Karena kalau kita bahas Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa kita dari monyet tidak ada, atau dari binatang tidak ada. Apalagi akal manusia itu tidak berevolusi. Binatang itu kan tidak berakal, tidak beragama. Kalau manusia itu berasal dari berakal dan beragama, ya gitu. Jadi akal itu, ini bukan otak ya, gitu. Jadi akal itu yang dalamnya sudah ada ruh agama di dalam akal itu tidak berevolusi, ya gitu. Nah, juga Quran begitu jelas mengatakan bahwa manusia itu berasal dari manusia, ya. Nabi Adam itu berasal dari tanah, ya kan? Jadi kalau kita baca Al-Quran, Nabi Adam itu mingtin dari tanah. Jadi tanah yang Allah sebagai bahan dasarnya kemudian dibentuk oleh Allah menjadi Adam alaihissalam, ya. Jadi kalau kita runut di dalam Al-Quran bahwa kita itu dari Nabi Adam, ya, dan Adam itu dari tanah, mingtin atau mingturob dari tanah. Jadi kamu itu berasal dari Adam, ya. Adam itu dari tanah gitu. Dan Adam ini manusia, bukan binatang gitu. Bukan hasil evolusi dari binatang. Jadi Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana manusia itu berevolusi dari binatang menjadi manusia, tapi dari manusia itu sendiri. Tapi bahan dasar Nabi Adam itu adalah dari mingtin atau mingturob dari tanah gitu. Nah, sedangkan kita manusia hari ini, ya, manusia hari ini
itu berasal dari saripati tanah. Ingat, jadi kalau Nabi Adam itu berasal dari tanah. Kalau kita hari ini itu berasal dari saripati tanah. Berbeda ya, berbeda. Maksudnya apa? Saripati tanah itu adalah zat-zat makanan yang terkandung di dalam tanah gitu. Itu namanya saripati tanah, itu zat-zat makanan yang terkandung dalam tanah yang diserap oleh tumbuhan ya, oleh tumbuhan. Dan kemudian tumbuhan ini dimakan oleh manusia, maka nanti berubah menjadi apa? Menjadi nutfah atau sperma dalam tubuh laki-laki, dalam tubuh perempuan itu menjadi sel telur atau ovum. Ya begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita buka Al-Quran, tidak ada penjelasan terkait dengan asal manusia dari binatang, tidak ada. Apalagi dari monyet, mohon maaf. Tidak ada. Malah zaman Nabi Musa terbalik. Manusia berubah menjadi monyet, gitu kan. Jadi ketika hari Sabat, hari Sabtu, yaitu adalah harinya ibadah Bani Israel, malah dia tidak berangkat ibadah, malah dia mancing di sungai, nyari ikan gitu. Berkali-kali ditegur tidak merespon, maka mereka berubah jadi monyet gitu. Dan juga kalau memang manusia dari monyet, kenapa sekarang masih ada monyet? Ya gitu. Ya, jadi kalau memang oh iya punya 3 tuh. Kelihatan ya. Ada tuh 3 di atas tuh ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau memang ada yang nyeletuk, kalau memang dari monyet, kenapa sekarang masih ada monyet? Gitu kan itu. Yona di TB hadir ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita dari monyet, otomatis kan namanya sudah berubah jadi manusia kan. Tapi kenapa sekarang masih ada monyet gitu? Nah, makanya ini jadi kontroversi, malah di dalam teori biologi itu ada namanya lost generation, ada proses proses yang terputus ya kalau tidak salah itu. Ya, jadi ketika teori dari ini ketika berubah dari binatang ke manusia itu ada rantai yang terputus gitu kan jadi ya. Ada rantai yang terputus. Tidak ada yang bisa dijelaskan oleh teori Darwin itu. Jadi ketika berubah menjadi manusia itu di situ ada rantai yang terputus. Bagaimana caranya? Itu belum ditemukan sampai hari ini. Ya, jadi merujuk kepada fosil ya, tulang-tulang yang ditemukan oleh para ahli purbakala ya. Kemudian mereka menyatakan bahwa teori ini mengatakan manusia berasal dari primat, dari kera itu sendiri kan gitu. Juga termasuk manusia purba. Memang ada nggak manusia purba itu? Itu pun masih dalam perdebatan. Benar nggak ada manusia purba gitu kan gitu. Itu pun masih dalam perdebatan sampai hari ini. Makanya daripada kita berdebat ya tentang asal usul manusia gitu kan. Nah, gitu. Daripada kita berdebat tidak ada ujungnya, mempertentangkan, membahas tentang asal usul manusia, ya udah. Kita sebagai muslim merujuk kepada Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Ya, begitu. Manusia purba bukan Nabi Adam alaihissalam. Dia itu manusia yang sempurna. Nabi Adam itu udah sempurna, ya begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita berdebat tentang sesuatu, maka kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih, gitu kan? Jadi kalau engkau beda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis gitu. Udah aman kalau gitu.
Kalau kita berdebat dengan teori-teori yang beraneka ragam, kemudian ujung-ujungnya kita terjadi baku hantam gitu ya, itu udah lebih aman kalau kita kembali kepada Quran saja. Beberapa poin kita pahami dari Quran itu bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam bukan manusia purba. Dia udah Homo sapien, ya, dia udah manusia yang sempurna. Nabi Adam itu bukan manusia purba lagi yang apa tuh, yang kelihatan bentuknya kayak gitu, bongkok. Enggak, dia itu manusia yang sempurna. Nah, sedangkan Nabi Adam itu bahan bakunya adalah mingtin atau mingturob, dari tanah. Ada bilang juga tanah liat, ya, dari tanah gitu. Nah, kalau kita hari ini manusia kita yang hari ini hidup di kolam renang ya boleh. Itu yang penting airnya banyak, ya, lebih dari 2 kula boleh saja. Yang suci juga ya gitu. Boleh itu. Baik, sebagai rujukan pertama kita buka surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Sarifah siap sampaikan ayatnya ini. Tayamum boleh pakai keramas, nggak boleh. Ya, keramas itu kalau punya hadas besar tidak usah dibalur sama debu ya gitu, tapi cukup muka dan telapak tangan saja. Beda dengan mandi. Kalau mandi wajib seluruh tubuh diguyur pakai air. Kalau tayamum untuk hadas besar tidak diguyur pakai debu, jangan, cukup yang dibasuh, yang diusap adalah bagian muka dan telapak tangan saja. Hanya bedanya di niatnya. Nawaitu tayamuma ya li raf'il hadatsil akbar, fardhu lillahi ta'ala gitu. Ya, nawaitu tayamuma li raf'il hadatsil akbar, fardhu lillahi ta'ala. Selesai, tidak usah diguyur pakai debu badannya. Pakai keramas jangan itu ya, itu tidak ada itu. Baik, jadi itu sekali lagi ya. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tadi sudah sampaikan tidak ada penjelasan terkait dengan manusia berasal dari binatang. Tidak, penjelasan tentang perubahan lambat tidak ada. Jadi manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanah. Ya, tanah. Kemudian Nabi Adam diberikan teman atau istri yang kata keterangan berasal dari tulang rusuknya, menjadi Siti Hawa. Terjadi pernikahan keduanya dan lahirlah beberapa anak begitu. Jadi sedangkan kita hari ini ya, kita itu dari mana asalnya? Ya udah, kita rujuk ke Al-Quran sekarang. Kita buka Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Mangga, silakan yang punya Quran bisa dibuka ayatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Ya, ayat 12 sampai 14. Boleh dibuka ayatnya. Ayat 12 dulu. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad, dan sesungguhnya kami telah menciptakan insan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Giovanni Faikal dari ITB hadir ya. Alhamdulillah bisa hadir malam hari ini ya Giovanni, walaupun lewat medsos ya, nanti begitu.
Sekali lagi, jadi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12, Allah katakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya apa? Adalah berasal dari zat-zat makanan yang terkandung di dalam tanah yang diserap oleh akar tumbuhan. Nah, dari makan itu maka tumbuhlah menghasilkan apa? Menghasilkan buah, daun, ubi, pohonnya dan sebagainya. Jadi zat makanan itu diserap oleh akar ya, gitu. Dan nanti menjadi buah, menjadi pohon, menjadi ranting, daun, menjadi ubi-ubian, itu namanya saripati tanah. Nah, kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi nutfah. Begini maksudnya, ketika dia tumbuhan itu yang menghasilkan buah, daun, ya, atau biji-bijian atau ubi-ubian itu dimakan oleh manusia. Dimakan oleh manusia. Maka di dalam laki-laki, ya, di dalam tubuh laki-laki, makanan tumbuhan itu Allah proses menjadi nutfah, sperma. Di dalam tubuh perempuan itu menjadi sel telur, gitu ya. Jadi makanan yang kita makan hari ini, tempe, tahu dan sebagainya, itu kan berasal dari tumbuhan, ya. Kacang kedelai diproses menjadi tempe, tahu, dimakan oleh kita. Dalam tubuh laki-laki makanan yang berupa tadi tempe, tahu itu dan sebagainya, maka Allah proses itu menjadi sperma dalam tubuh laki-laki. Kita makan ayam. Ayam itu bisa tumbuh besar karena makan tumbuhan. Apa tuh? Beras, padi kan? Atau rumputan dimakan. Itu kan tumbuhan. Jadi ayam sendiri, kambing, semua hewan-hewan itu tumbuh karena apa? Karena tumbuhan itu. Ya, maka nanti ketika ayam itu dimakan oleh kita, goreng ayam, ya mungkin daging sapi, daging apa, kemudian dimakan oleh kita, oleh laki-laki, maka Allah proses menjadi sperma. Dalam tubuh perempuan, maka Allah proses menjadi sel telur. Itu maksudnya ya, di dalam tubuh laki-laki, makanan yang bersumber berasal dari tumbuhan itu akan menjadi nutfah, ya, nutfah. Dan dalam tubuh perempuan itu akan menghasilkan sel telur, ovum. Nah, kemudian melalui proses pernikahan, kemudian nutfah itu membuahi sel telur, ya, sel telur. Di dalam apa? Di dalam rahim, fi qararin makin. Ya, jadi kami jadikan sari tanah itu menjadi nutfah dan ditempatkan di dalam rahim, fi qararin makin, dalam tempat yang sangat kokoh. Jadi di dalam rahim itu terjadi namanya pembuahan. Ya, zigot, ya, pembuahan. Jadi sperma membuahi sel telur, terjadi pembelahan sel secara berlipat-lipat, di 1 jadi 2, 2, 4, 4, 8, di 16, 32, 64, 28, terus sampai miliaran sel. Ya. Nah, nanti dalam proses pembelahan sel itu, maka kata Allah, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, lalu nutfah itu akan Allah ciptakan menjadi segumpal darah. Ya, nutfah itu, sperma itu yang membuahi sel telur dalam proses pernikahan itu, dan tempatnya dalam rahim wanita,
maka nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Ya mungkin segede kelereng begitu dan berwarna merah, itu alaqah segumpal darah. Terus membelah lagi alaqah ini, fa khalaqnal alaqata mudghah. Nah kata Allah, maka kami jadikan, kami ciptakan alaqah itu, subadar itu menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Ya, jadi segumpal darah itu yang segede biji kelereng, yang merah itu buah leci yang gitu, maka akan terus membelah menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, ini daging kayak seperti gini ya, seperti tangan ini. Gitu. Nanti daging ini akan membentuk tubuh kita. Jadi daging yang lempengan daging mungkin sebesar 3 jari, ya 3 jari ini terus akan membentuk badan kita. Allah desain, Allah proses menjadi tubuh. Ada yang bagian kepalanya, kemudian badannya, tangan, kaki. Itu diproses oleh Allah dalam tubuh, di dalam rahim itu. Kemudian kata Allah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Maka kata Allah, maka daging itu kami ciptakan menjadi tulang belulang. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia itu, ya daging itu ada beberapa yang Allah ciptakan menjadi tulang belulang. Ya, di kaki kan ada tulang, ya, ada tulang kaki. Di tangan nih ada tulang, di tulang dada, tulang belakang, kepala tulang. Kenapa bisa ada tulang? Tulang itu ada tempat menempelnya daging, ya gitu. Kenapa ada tulang? Pertama, tempat menempelnya daging. Yang kedua, agar tubuh itu bisa berdiri dengan tegak. Jadi kalau tubuh nggak ada tulangnya, gimana? Ya nggak bisa berdiri, ya nggak bisa berdiri tegak gitu. Makanya Allah ciptakan tulang belulang di situ. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Dikata Allah, maka kami ciptakan segumpal lagi itu menjadi tulang belulang gitu ya. Tadi ada tulang kaki, tulang tangan, tulang dada, tulang rusuk ya, tulang belakang, terus tangan, terus tulang ini, leher, terus naik. Itu tulang-tulang Allah ciptakan. Jadi kalau nggak ada tulangnya, ya manusia tidak bisa berdiri tegak gitu. Ya itu. Kemudian kata Allah, fakassawnal 'idhama lahma. Kemudian kami jadikan tulang belulang itu lahman, daging. Artinya tulang-tulang itu nanti Allah bungkus dengan daging. Karena kalau tulang tangan nggak ada dagingnya, kelihatan dagingnya, oh serem banget. Jadi tulang-tulang itu kata Allah dibungkus dengan daging, ya. Fakassawnal 'idhama lahma. Lalu daging itu, tulang itu kami bungkus dengan daging gitu. Jadi tulang di kaki maka ada dibungkus dengan daging kaki, otot kaki, ya di tangan nih. Ini tulang ini kan, tapi Allah bungkus dengan daging. Karena kalau tulang kelihatan oleh kita, wah itu serem juga manusia. Ya tulang kepala nih, tengkorak ini. Kalau nggak ada dagingnya, wah menyeramkan manusia itu. Makanya kata Allah, fakassawnal 'idhama lahma. Kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian yang terakhir, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya, gitu. Jadi lalu dalam proses yang cukup panjang, hampir kurang lebih 9 bulan lamanya, ya, setelah membentuk organ dalam, ya, ada jantung, liver, ginjal, hati, usus, segala macam Allah ciptakan. Baru kata Allah, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Terima kasih Rafins Okayama ya, ngirim mawarlah ya, makasih. Jadi gitu. Jadi setelah sekian bulan lamanya, kurang lebih 9 bulan, terjadi proses penyempurnaan, maka jadilah makhluk yang berbentuk lain. Yang tadinya hanya berupa sari-sari makanan,
yang berupa nutfah, berupa sperma ya, yang dikeluarkan oleh laki-laki, atau mungkin berupa gumpalan darah saja atau berupa lempengan daging, maka setelah 6 bulan menjadi makhluk yang sempurna dan kemudian dilahirkan ke bumi ini. Sudah sempurna, sudah lengkap semua organ tubuh itu dengan sistem pencernaan yang sangat rapi, sistem saraf yang sangat hebat, kerja jantung yang sangat hebat, paru, semuanya Allah desain, difungsikan dengan sebaik-baiknya. Itulah Allah. Maka Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Ya, jadi fatabarakal, maka maha suci Allah, maka maha keberkahan Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Tidak ada pencipta sebaik Allah. Sekarang manusia, 8 miliar manusia. Yang benar-benar mirip tidak ada, yang benar-benar mirip secara total tidak ada. Kalaupun anak kembar, tetap ada bedanya. Ya, jadi itulah Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dalam kurang lebih sekarang 8 miliar itu dalam bentuk yang beda-beda. Apalagi kita lihat binatang, ribuan jenis binatang itu luar biasa. Kalau kita lihat binatang, ikan saja ya, ikan hias namanya yang ada di lautan itu, di laut Banda di mana yang paling indah itu bentuknya sangat-sangat indah, sangat-sangat indah. Ya Allah itu desainer yang luar biasa. Dia Allah merancang seindah mungkin, termasuk manusia Allah rancang sistem ininya, tubuhnya paling hebat. Ini proses nalarnya aja itu luar biasa. Ya, gitu. Hebat mana komputer dengan manusia? Hebat manusia. Allah letakkan otak ini nih, itu luar biasa, ya. Semangat Pak Guru, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, makasih. Ya, jadi Allah itu desainer. Allah itu sebagai kreator, Allah itu pencipta, khalik yang luar biasa. Yang itu adalah menciptakan sistem saraf ini yang luar biasa. Apalagi udah menciptakan otak ini, waduh. Dengan otak manusia, manusia bisa berkreativitas sekarang, bisa membuat apa saja. Tetapi sehebat manusia tetap tidak bisa membuat ruh, ya, satu hal yang tidak. Sekarang AI, ya, kecerdasan buatan bisa membuat manusia mirip dengan aslinya. Lihat di Cina udah membuat manusia robot wanita itu ya, dari mulai wajahnya, rambutnya, bentuk hidungnya, tangannya itu mirip dengan aslinya, ya, gitu. Tetapi mereka tidak bisa menciptakan ruh. Kalau bisa bikin ruh, wah, luar biasa. Tapi sampai hari ini, ya, negara Cina yang sangat kreatif dalam membuat sesuatu, terutama yang dimiripkan dengan aslinya, itu mereka sudah mampu. Tetapi, mereka tidak bisa membuat ruh. Nyawa itu nggak bisa. Kalau bisa, wah, buatan mereka akan hidup di mana. Tapi kan tidak bisa, tidak, ya udah. Ya, gitu. Itulah kelemahan kita. Kita bisa meniru ciptaan Allah. Tadi bisa membuat manusia yang aslinya bisa. AI itu bisa. Tetapi tadi, bahwa keterbatasan kita adalah tidak mampu membuat ruh, nyawa dalam apa yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa. Ya, tidak bisa menciptakan hati, tidak bisa. Yang punya rasa rahmah dalam dirinya, ada rasa cinta dalam diri, tidak ada. Ya, begitu.
Hanya Allah yang bisa menciptakan ruh. Yang bisa menciptakan rohani, hati nurani itu hanyalah Allah, tidak bisa gitu kan gitu. Jadi begitu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen memberikan satu pandangan terkait asal manusia, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita pengen tahu dari mana asal manusia, maka sangat jelas di sini, ya, sangat jelas. Jadi manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu berasal dari tanah, bukan dari hasil perubahan-perubahan binatang menjadi manusia, seperti yang teori Darwin sampaikan dalam teori evolusi itu. Manusia bukan dari hasil evolusi, bukan sama sekali, ya, gitu. Bukan dari hasil evolusi, bukan dari perubahan yang begitu lama, tidak sama sekali. Karena tadi ada hal yang tidak bisa berubah. Bagaimana cara prosesnya Nabi Adam diciptakan? Itu Allah yang berkreativitas, ya. Jadi hanya dijelaskan dalam Quran itu manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Prosesnya seperti apa? Rahasia Allah kayaknya. Secara detail itu tidak dijelaskan, secara detail tidak ada. Tapi Allah menciptakan Nabi Adam di situ. Bagaimana caranya? Itu menjadi rahasia Allah dan memang tidak secara detail dijelaskan. Termasuk Hawa istrinya itu kata keterangan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, maka dibuatlah Hawa di situ. Allah nikahkan di surga. Ya, Allah nikahkan di surga. Hidayah mengingat kesalahan kepada Allah, apakah dosa akan dimaafkan Allah? Ya, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita, ya, itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Ya, kalau kita punya dosa, kemudian mengakui kesalahan itu dan kita menjadi baik, itu hidayah dari Allah. Dan dosa yang tadi kerjakan karena lupa atau nggak disengaja, itu menjadi dosa yang Allah ampuni. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan, dengan kesadaran, dengan kesengajaan, nah, gitu. Itu beda konteksnya itu, ya, gitu. Itu barangkali Syarifah dan teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa manusia itu hasil perubahan dari binatang, tidak ada. Tapi yang pasti dalam surah Al-Minun ayat 12-14 itu berasal dari saripati tanah, berubah menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, segumpal darah, alaqah menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian daging Allah ciptakan menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang dibungkus dengan daging. Setelah itu baru Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang lain, yang sempurna maksudnya. Kemudian setelah 9 bulan berproses, baru manusia Allah lahirkan ke dunia ini. Tapi ada satu hal yang di luar nalar kita semua, ya. Kejadian penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu beda dengan kita. Kalau kita kan hasil pembuahan sperma dengan telur. Nabi Isa bukan. Dia lahir dari seorang perempuan saja, tanpa ada proses pembuahan sperma terhadap telur. Karena itu memang itu kekuasaan Allah di situ. Maryam tidak punya suami, tapi kok bisa hamil dan bisa lahir itu? Karena itu adalah kekuasaan Allah, ya, gitu. Kalau Allah berkehendak,
Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Kalau berkerak sesuatu maka jadilah, kata Allah gitu. Ya, barangkali hal yang terpenting di kajian malam hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu kalau merujuk kepada Al-Quran berasal dari Nabi Adam alaihissalam, dan Adam dari tanah. Ya, kalau kita semua hari ini adalah dari saripati tanah. Kemudian terjadi namanya zigot, pembuahan telur oleh sperma, baru jadi kita semua. Jadi itulah barangkali kajian malam hari ini. Ya, berharap menjadi satu informasi tambahan. Jadi ketika di dalam kelas, ketika pembelajaran biologi yang terkait dengan teori Darwin, saya kira itu bisa menjadi bahan informasi untuk kita semua ya. Jadi saya termasuk orang yang waktu SMA dulu menolak teori Darwin ini, sampai berdebat dengan guru biologi waktu itu ya. Saya masih ingat, saya bawakan Al-Quran, saya bawakan ayat ini juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai landasan berpikir, landasan rujukan tentang asal manusia. Dan itu perdebatan antara siswa dengan gurunya terkait dengan teori Darwin itu ya. Jadi saya memegang Al-Quran, pak gurunya mungkin dia juga mempelajari teori Darwin, jadi perdebatan seru di situ. Akhirnya terjadilah saling mempelajari. Maka dari itu kepada guru biologi ya dibutuhkan penjelasan tambahan. Jangan terlalu jangan tekstual ya, tapi ada info tambahan. Apalagi kita sebagai muslim, Quran dijadikan rujukan dalam melakukan satu pendapat, menguji sebuah teori gitu. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini. Insya Allah besok malam Jumat kita akan membahas Al-Quran surah Al-Maidah 48 ya, insya Allah, karena memang di kelas tidak cukup waktunya. Kita ingin mengupas kurang lebih 1 jam besok malam Jumat ya. Jadi orang-orang suka ada yasinan di musola di masjid. Nah, nanti kita ada kajian besok. Berharap seluruh siswa bisa hadir semuanya sebagai info tambahan terkait dengan pembahasan materi yang di kelas, karena tadi beberapa kali pertemuan belum tuntas juga ya, kita akan tuntaskan pada malam hari besok. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya, semoga bermanfaat, jadi tambahan bagi kita ya, sehingga nanti kita tetap semangat di dalam belajar Islam, sehingga kita akan semakin paham dengan Islam. Demikian, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih standby Rafa 10.6. Apa lagi? Tadi Puspa masih hadir, Sekar masih hadir ya. Alhamdulillah, Kalista juga masih hadir. Luki ya masih hadir. Puspa masih hadir, Hasbi, Ardeli masih hadir, Ardel, Nafisa masih hadir, Wanda masih hadir, alhamdulillah. Mana Putri sama gadis, Sadat masih hadir, Apit, Nafisa, ya, Tono, Anggun 11, Anggun Cesasmi, Sadat masih hadir ya, alhamdulillah. Nafisa masih hadir. Ya, silakan dirangkum materi ini nanti menjadi bahan di dalam KBM biologi kalau memang nanti ada pembahasan tentang teori Darwin ya. Jadi semacam ya, turun, selamat beristirahat ya. Selamat istirahat. Semoga besok pagi bisa bangun sholat subuh. Turun kesadayana, mangga.